Sendang itu merupakan istilah Jawa untuk menyebutkan sumber air. Sedangkan sono berarti pohon sono atau tadi pohon angsana tadi ya. Ini Pak Frans lagi menuju kemana Pak? Ini ke sumber airnya tuh. Oh ini Kak, ke sumber airnya. Nah, bisa terlihat? Nah, itu adalah sumber airnya tadi asal mulanya. Ini berarti di atasnya adalah pohon angsananya, pohonnya ya Pak ya. Ada 3 bagian. Yang pertama jalan masuk, ada yang namanya pelataran, pelataran itu daerah yang mau masuk ke area daerah sakralnya Kak. Nah itu pelatarannya di tengah-tengah. Kemudian baru ke daerah sakral. Cerita tentang Sendang Sono. Nah, adik-adik, kalau kita ziarah di Sendang Sono di belakang itu, nah itu ada Gua Maria. Nah, itu adalah awal dari cerita Katolik, umat Katolik di tanah Jawa. Nah, namun sebelum tempat ziarah ini ada, itu bagaimana sih perjalanan umat Katolik di tanah Jawa ini? Nah, di Sendang Sono ini ada makam. Nah, di sebelah gua, ini kan gua. Nah, kemudian di atas sana itu ada makam. Nah, di situ bersemayam ada tokoh Katolik Jawa yang pada waktu itu secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan sabda Tuhan lewat Injil. Jadi di sini ada makam satu tokoh Katolik sebagai pintu masuknya Katolik di tanah Jawa. Siapa sih satu tokoh Katolik? Sejarah Katolik ya Pak Frans ya? Iya, secara Katolik. Iya. Tuh. Nah, di dalam sana itu ada makam berjajar itu, yang di sana. Nah, itu ya ada itu, patungnya ya Pak Frans ya? Nah itu adalah makam Mbah Barnabas Sarikromo. Nah, Mbah Barnabas Sarikromo itu dimakamkan wafat di sini tanggal 15 Juli 1940. Jadi pada waktu itu memang masih sebelum kemerdekaan. Nah, teman-teman dari SD Kanisius Kenalan kemarin juga sempat ziarah ke sini. Nah, ziarah ke sini karena pengen jadi pada awalnya orang Katolik di tanah Jawa itu siapa sih gitu kan. Nah, akhirnya mencoba mencari sejarah. Nah, ditemuilah ini ada tokoh Katoliknya di sini. Yang sebelah kanan ini adalah makam Mbah Barnabas. Kemudian yang sebelah kiri, yang di sebelah sana itu adalah makam dari istrinya.
Nah itu. Nah kemarin teman-teman kelas 4, 5 SD kan Yesus Kenalan juga ke sini napak tilas itu. Nah tadi disebutkan ada napak tilas. Napak tilas itu kalau dalam bahasa Indonesia itu boleh dikatakan mengulang kembali langkah atau jejak dari sosok-sosok yang istilahnya boleh dikatakan berjasa atau membawa peran di suatu daerah. Nah kebetulan di sini ada Barnabas Sarikromo. Nah ketika umat berkembang, ketika pada waktu itu Mbah Barnabas sudah mendapat bekal dari Romo Pandit, dari Muntilan, atau gini, saya tak bercerita pendek bagaimana sih Mbah Barnabas ini. Nah ceritanya begini adik-adik. Jadi dulu Mbah Barnabas ini bukan orang Katolik. Nah, dia itu adalah, kalau kita nyebutnya sekarang itu dukun. Nah mungkin adik-adik tahu kan yang namanya dukun itu ya dukun. Mungkin seneng juga nyantet, seneng juga berbuat usil gitu kan. Nah akhirnya pada waktu itu Mbah Barnabas itu nama kecilnya Sariman. Nah terus sakit, terus nggak sembuh-sembuh, terus akhirnya dia mencari tahu bagaimana dia bisa sembuh gitu. Nah konon ceritanya Mbah Barnabas itu bertapa di salah satu bukit. Bukitnya jauh di atas sana. Kalau dari Sendang Sono ini kurang lebih sekitar 5 kilo. Bertapa, nah di dalam tapa itu dia mendapat suatu bisikan dari gaib gitu katanya. Bisa sembuh dengan cara dia harus berjalan ke arah utara. Nah, akhirnya Mbah Barnabas berjalan ke arah utara. Nah, menujulah dia ke Muntilan namanya. Nah, di sana Mbah Barnabas atau Sariman tadi itu bertemu dengan sosok namanya Bruder Kristin namanya, dan juga Romo Pandit. Nah di sana dia diobati 1 hari 2 hari dia sembuh. Kalau sore Mbah Barnabas atau Sariman itu mendengar orang-orang Katolik di biara itu membawa pujian. Akhirnya Mbah Barnabas mengatakan begini, loh kok enak ya? Enak ini. Nah akhirnya Mbah Barnabas penasaran, orang-orang yang di dalam itu nyanyi apa sih? Akhirnya beliau minta izin untuk ikut. 1 kali ikut, 2 kali ikut. Nah lambat laun Mbah Barnabas itu merasa nyaman. Nah akhirnya dia bertemu dengan yang namanya ajaran Katolik, atau yang boleh dikatakan dengan keyakinan kita satu Nabi Isa atau Nabi Yesus itu. Akhirnya Mbah Barnabas sembuh, pulang, terus kemudian diberi oleh-oleh Romo Pandit. Nah pada waktu itu belum ada tas adik-adik. Jadi belum ada tas kayak gini. Nah sekarang kan saya bawa tas kayak gini, tapi kalau dulu belum ada. Nah pada waktu itu Mbah Barnabas cara membawa pulangnya itu bawa, kalau di sini menyebutnya itu semacam kain kurang lebih dengan ukuran 1 meter itu Bu Besi. Nah kemudian kitabnya itu dibungkus di tengah, kemudian diikat. Nah terus bawa tongkat, terus dipikul. Nah sampailah di dusun tempat Mbah Barnabas itu hidup, yaitu di Dusun Kajuran. Nah, mulai dari situ akhirnya Mbah Barnabas sering membaca kitab suci, daras Mazmur, hingga Mbah Barnabas itu mulai mengajarkan. Nah, mulai dari situ akhirnya ada Mbah Barnabas dibaptis dengan 4 orang temannya, 4 orang menjadi 173 hingga saat ini sampai tidak terhitung di tanah Jawa ini. Tempat ziarah Sendang Sono ini yang berada di bawah itu, nah ini menjadi salah satu tanda mungkin bonus dari Tuhan kali ya. Jadi ketika pada waktu itu di bawah pohon sono itu ada belik, tuh di sana itu. Jadi di bawah pohon sono itu ada belik. Nah beliknya itu biasanya untuk mandi, untuk diambil airnya oleh orang-orang penduduk sekitar di daerah Sendang Sono ini. Nah, di belik itu juga Mbah Barnabas, kemudian dan istilahnya ada teman-teman dari dari agama namanya biksu. Nah, daerah Sendang Sono ini juga menjadi tempat perlintasan biksu. Jadi dari Jogja menuju ke Borobudur itu pasti berlintas di sini, dan di bawah pohon sono itu oleh Romo Prental.
ini baik kalau misalnya ini tempat ini disucikan gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu ini cuma ada rumah di sini, ada rumah kecil, masih gubuk gitu, masih gubuk pakai bambu itu. Terus di bawah situ ada Gua Maria. Nah, kemudian oleh Romo Mangun disempurnakanlah seperti ini. Loh, sekarang tuh. Nah, Romo Mangun mengambil bangunan ini mengambil motif Jawa dari itu. Jadi bangunannya semua itu mengambil motif joglo, yang di atas juga ada kapel ini. Nah, kira-kira begitu adik-adik. Jadi pesannya adalah sosok Barnabas yang bisa merubah hidup banyak orang sehingga bertemu dengan Sang Juru Selamat namanya Yesus Kristus. Kita berani nggak untuk mewartakan sabda Tuhan itu? Kita berani nggak untuk mewartakan sabda Tuhan itu seperti Mbak Barnabas waktu itu?